Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan membawakan materi tentang Kotlin multiplatform, di mana platform baru dari Kotlin ini sifatnya masih stable. Maksud saya, versi terakhir itu dia sifatnya masih beta, tapi sekarang itu diharapkan pada tahun 2021 diharapkan dia sudah bisa masuk ke stable. Nanti kita lihat di timeline untuk progres dari perkembangan rilis yang Kotlin multiplatform yang akan dirilis oleh JetBrains. Adanya satu language dalam hal ini Kotlin yang dia akan akan mengekspansi dirinya sendiri menjadi suatu platform. Di sini kita lihat Kotlin mencoba untuk merilis Kotlin multiplatform ini dengan tujuan untuk mengorkestrasi aplikasi yang diterapkan saat ini, yaitu untuk aplikasi Android, kemudian iOS, dan mengejutkan adalah dia ingin mengorkestrasi juga untuk aplikasi yang dikembangkan di sisi web. Untuk web ini, Kotlin telah mengeluarkan wrapper, yaitu Kotlin React, di mana dia nanti akan bertugas untuk mentranspile antara kode yang dituliskan menggunakan bahasa Kotlin menjadi vanilla JavaScript. Secara timeline di white paper-nya JetBrains, antara 2020 sama 2021 ini terjadi shifting paradigma, yaitu antara pengembangan platform spesifik dengan multi-platform, yaitu untuk paradigma yang sekarang itu disebut dengan current atau past apps, kemudian paradigma yang akan datang ini itu disebut dengan future apps. Kira-kira nama pendeknya seperti itu. Future apps ini bersifat multiplatform. Jadi dari satu bahasa itu nanti dia bisa mengembangkan aplikasi untuk platform yang lain. Di sini rumor yang paling santer beredar itu adalah kemunculan dari KMP atau Kotlin multiplatform dan .NET 6 dengan Net MAUI-nya. Jadi MAUI ini singkatan dari Multi Application UI. Net 6 ini kemungkinan besar akan diperkenalkan pada November 2021 ini sebagai perkembangan dari NetCore. NetCore terakhir adalah NetCore versi 5. Di sana masih ada dualisme antara Net dengan NetCore. Nah, kemudian pada Net 6 ini itu kedua dualisme ini sudah dileburkan menjadi satu dengan Net 6 yang sifatnya cross platform. Oke. Perbedaannya kira-kira seperti ini. Jadi di sisi kiri ini kita lihat adalah the past atau yang current saat ini. Kemudian yang di sisi kanan itu adalah the future atau yang akan salah satunya yang akan diperkenalkan oleh JetBrains pada 2021 ini. Perbedaannya adalah pada aplikasi yang klasik itu kita masih mengembangkan layout UI yang imperatif. Sedangkan pada Kotlin multiplatform, pendekatan layout UI yang imperatif ini diganti menjadi deklaratif. Deklaratif ini mereka mungkin mengambil dari beberapa platform web yang telah ada sebelumnya, yaitu di React dan Flutter mereka sudah menggunakan deklaratif UI layout. Kemudian untuk aplikasi yang saat ini arsitekturnya kita kembangkan, mereka masih menggunakan extra code layer untuk layout data. Kemudian di sebaliknya di Kotlin multiplatform layer ini sudah dipisahkan. Jadi mereka sama-sama pendekatan kedua sama menggunakan view model, tapi untuk yang Kotlin multiplatform ini dia sifatnya sudah decouple.
Dan di sini share itu sudah dituliskan sekali. Sedangkan di aplikasi yang saat ini model ini masih ditulis sendiri-sendiri untuk masing-masing platform. Perbedaan berikutnya adalah pada aplikasi arsitektur aplikasi yang saat ini itu bersifat thin client, yaitu bisnis logic tidak terlalu banyak dituliskan di sisi klien, tapi lebih banyak di pool di sisi server. Sedangkan di pihak lain untuk aplikasi yang dikembangkan menggunakan KMP ini, dia sifatnya rich client, jadi bisnis logic itu lebih ditekankan untuk ditaruh di sisi klien, dan ini sifatnya share. Kemudian berikutnya itu tadi adalah sisi klien, kemudian pada aplikasi sisi servernya atau web service-nya itu juga ada sedikit perbedaan, yaitu kalau kita membuat web service di aplikasi arsitektur yang sekarang itu dia bersifat UI oriented atau event driven web service. Sedangkan pada Kotlin multi-platform dia menggunakan data optimized web service atau UI agnostic. Jadi mereka tidak dianggap sama antara UI yang ada di aplikasi mobile, entah itu Android ataupun iOS, dengan di web. Perbedaan yang mencolok adalah bahwa di arsitektur yang kebanyakan kita pakai sekarang itu sharing itu atau shared code itu mulai nampak pada sisi server, sedangkan pada view model ke atas itu masih ditulis sendiri-sendiri. Sedangkan pada Kotlin multi-platform ini yang ditulis sendiri itu hanya terbatas pada deklaratif UI, pada level UI-nya saja, sedangkan view model ke bawah itu sudah share. Berdasarkan white paper yang saya baca, komposisi antara yang platform spesifik, yang kita sebut UI ini ada di platform spesifik itu sekitar 15%, kemudian untuk view model ke bawah atau yang share ini ada 85%. Berarti kira banyak baris kode yang bisa kita hemat dengan pendekatan arsitektur baru ini. Secara umum dapat kita ringkas bahwa pada aplikasi yang saat ini itu developer mengembangkan aplikasi secara terpisah untuk masing-masing platformnya. Jadi developer Android juga mengerjakan seluruhnya aplikasi untuk Android, yang iOS demikian juga, yang web juga melakukan hal yang sama. Nanti mereka akan bertemu pada saat mengakses ke endpoint web service yang ada di server. Kemudian yang kedua adalah saat ini kita masih menggunakan thin client, yaitu business logic dan data processing. Itu pada umumnya akan kita pull atau kita taruh di web service atau di server side logic. Paradigma yang ketiga adalah web service itu bersifat UI oriented. Kemudian yang terakhir, karena saat ini kita menggunakan thin client, maka implementasi dari client logic sangat terbatas. Ringkasan untuk Kotlin multi-platform atau yang mereka sebut dengan feature app adalah mereka menggunakan deklaratif UI dan Kotlin multi-platform, di mana kedua kombinasi ini antara D dan KMP, D itu berasal dari deklaratif, KMP itu Kotlin multi-platform. Mereka bertujuan untuk mengenable targeting aplikasi source code yang ada menjadi multi-platform. Kemudian deklaratif UI ini bersifat stateless dan dia terpisah dari business logic. Pendekatan Kotlin ini mirip dengan yang ada di React, di mana di React untuk penggunaan lanjut mereka mempunyai Redux, di mana di Redux ini dia berfungsi untuk manajemen state dari satu aplikasi secara keseluruhan.
Kemudian untuk pengembangan komponennya, React mulai versi 16 kalau tidak salah, dia itu lebih menekankan untuk status komponen. Jadi penggunaan kelas base komponen itu mulai mereka menyarankan untuk beralih ke function, karena di function itu kan stateless dan state itu nanti akan di manajemen sendiri menggunakan React Hook. Jadi pendekatannya mirip. Paradigma yang ketiga yaitu adalah aplikasi klien bersifat rich. Jadi banyak sisi logik yang bisa kita masukkan ke sana untuk bisnis logiknya. Dan paradigma keempat adalah web service bersifat UI agnostik. Next, kalau di Scrum kita punya pilar. Nah, di Kotlin multiplatform ini juga terdapat pilar, yaitu ada 3 pilar di sana. Yang pertama adalah adanya UI deklaratif, kemudian KMP sendiri sebagai shared code-nya, dan pattern yang mereka adopsi adalah model MVI atau model view intent. Untuk UI deklaratif ini, saat ini telah dikembangkan Jetpack Compose untuk Android, kemudian Swift UI untuk iOS. Next, untuk web, mereka juga mengembangkan Kotlin React.js. Ini sifatnya adalah semacam wrapper, jadi nanti developer Kotlin menuliskan kode dalam bahasa Kotlin, tapi nanti pada saat transpile-nya dia akan dirubah menjadi vanilla JavaScript. Dan yang terakhir adalah Jetpack Compose for Web. Ini juga masih question mark atau tanda tanya apakah mereka nanti akan side aside dengan Kotlin React.js ini ataukah fully replacement. Arsitektur ini pada intinya dimotori oleh UI deklaratif dan kode dalam Kotlin multiplatform. Kemudian deklaratif UI ini sekarang telah tersedia pada Android dan iOS, di mana sebetulnya paradigma ini paling awal bermula dari React dan Flutter. Intinya deklaratif UI akan menggantikan pengembangan UI secara imperatif pada platform Android dan iOS sebelumnya. Nah, ini adalah timeline yang saya singgung tadi. Jadi stack-nya bermula dari bawah, yaitu untuk tahun yang sama, itu untuk UI deklaratif, iOS telah mengeluarkan Swift UI, jadi beda ya antara Swift dengan Swift UI. Kalau Swift itu language untuk menggantikan Objective-C sebelumnya yang lama, sedangkan Swift UI itu adalah untuk layer pengembangan deklaratif UI-nya. Jadi mereka sama-sama memulai antara Jetpack Compose dengan Swift UI ini pada tahun 2019, kemudian pada akhir 2021 ini diharapkan Jetpack Compose ini sudah masuk stable. Nah, sedangkan iOS itu pada bulan Juni 2021 dia sudah masuk versi 3. Berarti dari segi timeline Swift UI dia lebih mature atau lebih matang. Setelah 2 stack ini ada, teknologi berikutnya adalah Kotlin multiplatform, yaitu dimulai pada Agustus 2020 ini untuk alpha, kemudian kuarter 2 2021 dia masuk Kotlin 1.5 masuk versi beta, kemudian diharapkan pada Q4 atau akhir 2021 ini dia sudah masuk ke rilis yang stable. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa mereka mengendorse deklaratif UI dan meninggalkan imperatif UI? Jawabannya adalah karena di deklaratif UI itu mereka lebih simpel karena hanya mendeklarasikan UI pada sisi tampilan. Jadi Jetpack Compose di Android dan Swift UI di iOS, keduanya merupakan framework untuk deklaratif UI. Keunggulan dari deklaratif UI yang kedua adalah mereka lebih sederhana
karena developer berinteraksi dengan pengembangan stateless UI komponen. Jadi state itu untuk sementara tidak disentuh, nanti state akan dikeluarkan sendiri untuk dimanage oleh kode pihak ketiga. Ini hampir mirip juga dengan di React, jadi developer React setelah versi 16 ini keluar, mereka lebih disarankan untuk mengembangkan functional komponen yang stateless dibandingkan dengan mengembangkan class-based komponen yang stateful. Stateless UI ini dia sifatnya lebih sederhana karena nanti state itu akan dikumpulkan di satu kontainer tertentu, jadi masing-masing komponen sekarang tidak harus mengelola state-nya sendiri-sendiri. Kemudian rilis dari JetBrains untuk platform Android, mereka akan merilis Jetpack Compose. Fungsi utamanya adalah untuk menghindari kerumitan dari Android Vue-based yang selama ini dikeluhkan oleh developer Android, serta adanya fragmentasi yang sering terjadi. Sedangkan Swift UI dirilis oleh Apple untuk mulai mengeliminasi penggunaan UIKit View Controller, serta penggunaan storyboard yang mereka rasa tidak fleksibel. Nah, di sini kita lihat untuk imperatif UI toolkit. Di sini jika terdapat suatu data ya atau suatu properti, itu mereka memerlukan satu tambahan layer kode lagi untuk diaplikasikan kepada sisi layout. Jadi di Android ini ada komen seperti ini, find view by ID, kemudian apa namanya, ini adalah nama dari komponen, misalkan my text. Nah, nanti dia baru akan dilempar ke XML layout-nya. Hal yang kurang lebih sama ada di iOS UI, di mana mereka menggunakan dekorator IB outlet, kemudian var dan nama komponennya untuk nanti dilempar lagi ke interface builder. Jadi di pendekatan imperatif ini masih terdapat satu layer yang menjembatani antara data atau properti dengan UI-nya. Seperti ini. Jadi kedua apa namanya yang di kotak ini, layer tambahan ini pada saat deklaratif itu nanti akan dihilangkan. Nah, ini dengan menggunakan deklaratif maka data dapat diumpankan langsung kepada UI, sedangkan extra layer untuk penghubung tadi mulai dihilangkan. Jadi kita bisa menghemat kode yang dituliskan atau memotong extra layer pada imperatif UI toolkit. Selanjutnya, deklaratif UI pada platform web. Jadi tadi yang kita bicarakan ada di platform mobile, nah sekarang yang ada di platform web. Kotlin, dalam hal ini JetBrains, mereka telah mengeluarkan Kotlin atau React Wrapper yang sifatnya adalah plugin di dalam arsitektur deklaratif Kotlin multiplatform ini. Jadi akses terhadap komponen, UI komponen itu saat ini mereka menekankan untuk langsung ditulis menggunakan Kotlin saja dan bukan lagi JavaScript. Berikutnya, JetBrains berencanakan untuk merilis Compose for Web atau versi web dari Jetpack Compose yang ada di platform Android. Nah, selanjutnya adalah deklaratif UI pada platform desktop. JetBrains juga akan meluncurkan Compose for Desktop atau versi desktop dari Jetpack Compose Android yang sama-sama dikembangkan oleh tim dari pengembang JetBrains. Kemudian terdapat pengembangan desktop apps pada Windows, macOS, dan Linux. Ini adalah
contoh dari deklaratif UI yang dikembangkan pada platform Kotlin ini. Yang pertama adalah Compose. Ini dia mainly-nya dikembangkan oleh JetBrains, tapi dia selanjutnya di-endorse juga oleh Google. UI ini nanti targetingnya akan ditujukan ke pengembangan aplikasi Android, kemudian desktop untuk semua OS-nya, berikutnya aplikasi web, kemudian Wear OS atau smartwatch yang menggunakan Android, dan tidak lupa Google TV. Sedangkan Swift UI yang dikembangkan oleh Apple, itu nanti dia targetingnya untuk pengembangan aplikasi di iOS, diikuti dengan macOS untuk desktopnya, kemudian WatchOS untuk Apple Watch mereka, dan berikutnya adalah tvOS untuk Apple TV. Jadi kalau kita lihat perbandingan dari dua deklaratif UI ini cukup beririsan antara yang ada di platformnya Android dengan yang ada di platformnya Apple. Oke, kemudian hubungan antara deklaratif UI yang tadi banyak kita bicarakan dengan versi dari Kotlin multiplatformnya seperti apa, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti developer akan mengembangkan secara terpisah user interface bagi Android, iOS, web, dan desktop, di mana untuk Android nanti tim developer menggunakan Jetpack Compose. Untuk iOS nanti developer UI-nya menggunakan Swift UI, kemudian untuk web mereka menggunakan Compose for Web atau wrapper Kotlin React.js, dan untuk desktopnya developer akan menggunakan Compose for Desktop. Nah, dilihat dari sini untuk state itu akan akan ada satu kontainer yang sendiri, dalam hal ini state manager, untuk mengelola state dari masing-masing komponen yang dikembangkan. Di mana state manager ini berada pada layer view model, dan ini sifatnya sudah share. Jadi untuk state management yang tadinya itu pada saat kita menggunakan imperatif atau paradigma lama itu deal oleh masing-masing platform. Nah, pada Kotlin multiplatform ini dia sudah masuk ke shared code. Dengan demikian tugas dari pengembangan UI itu menjadi lebih ringan karena mereka tidak menghandle manajemen state. Jadi state itu nanti akan dimasukkan ke state manager dan dia sifatnya shared code. Oke, kita flashback dulu ke Kotlin, kenapa dia termasuk salah satu bahasa yang cukup mengemuka akhir-akhir ini. Kotlin pada awalnya dikembangkan oleh JetBrains pada tahun 2011, dan dia ditargetkan untuk pengembangan aplikasi ke arah Android, yaitu menggunakan JVM atau Dalvik ya sekarang, menggunakan JVM atau DVM dan ART atau Android Runtime. Dalam perkembangan selanjutnya, Kotlin lebih didekati alternatif bagi Java karena Kotlin itu bersifat ringkas dan tidak bertele-tele. Jadi kalau di Java itu sering kita jumpai karena mereka ingin menjaga dependensi injection-nya, itu untuk penulisan suatu model seringkali kita harus dipaksa untuk membuat interface-nya dulu, baru nanti akses ke kelas dari model yang tersebut. Ini sering disebut dengan repository pattern. Nah, di Kotlin hal ini sudah dipangkas menjadi lebih ringan. Selanjutnya pada tahun 2017, Google mengumumkan first class support bagi Kotlin untuk platform Android mereka. Jadi mungkin dulu pernah kita dengar isu pada sisi hukum bahwa
Java di Android itu rentan untuk mendapat tuntutan dari pemegang lisensi Java pada saat itu, yaitu Oracle. Jadi mungkin menjadi sangat masuk akal jika Google lebih mengendorse Kotlin daripada Java. Jadi Java tetap ada, tapi pada legacy atau layanan mereka yang klasik atau yang telah dikembangkan sebelumnya, sedangkan untuk aplikasi yang baru, Google lebih menyarankan untuk menggunakan Kotlin. 2 tahun berikutnya pada 2019, Google menominasikan Kotlin sebagai preferred language untuk pengembangan platform Android native apps, dan secara efektif dia akan mendampingi Java. Oke, tadi adalah Kotlin as language. Nah, sekarang Kotlin dia berevolusi menjadi sebuah platform. Nah, JetBrains menginginkan bahwa untuk Kotlin multi-platform ini ya dia akan dikompilasi ke 3 target platform sekaligus, yaitu untuk JVM, itu ada Android, server-side web service, serta desktop. Kemudian untuk natif, dalam hal ini keluarga dari Apple, dia ditargetkan untuk iOS dan watchOS, serta untuk sisi desktopnya ada macOS dan tvOS. Kemudian untuk platform yang ketiga yaitu web, pengembangan Kotlin React ditujukan untuk pengembangan aplikasi dari sisi web. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai hibrid platform yang telah ada sebelumnya, yaitu Flutter dan React Native. Bagaimana hubungan antara keduanya, antara platform yang telah ada ini dengan Kotlin multi-platform yang akan ada di masa depan. Secara umum Flutter dan React, keduanya adalah hybrid framework ini. Mereka berdua tidak memberikan low-level access atau tailoring UI secara natif pada masing-masing platform. Sedangkan Kotlin multi-platform, mereka menyediakan akses ke sisi mobile secara natif. Yang kedua, yang ditawarkan oleh Kotlin multi-platform adalah sharing code pada target platform, di mana sharing code ini dimulai pada level view model ke bawah, sedangkan pada UI-nya itu masih diberikan kebebasan pada masing-masing platform untuk mendevelop declarative UI. Kira-kira secara bagan dapat diringkas seperti ini. Pertama kita lihat di KMP, untuk deklaratif UI-nya mereka menggunakan Jetpack Compose dan Swift UI, sedangkan untuk business logic KMP menggunakan Kotlin. Kemudian di sini kita lihat bahwa untuk aksesnya mereka benar-benar natif baik di Android maupun iOS. Jadi aplikasi natif Android itu nanti akan melakukan akses langsung ke jar library, sedangkan aplikasi natif iOS UI-nya akan melakukan akses langsung ke Objective-C. Kalau dibandingkan dengan Flutter, untuk user interface Flutter menggunakan Flutter widget, dia menggunakan Skia Graphic Engine. Kemudian untuk business logic-nya Flutter menggunakan bahasa Dart. Di sini kita lihat bahwa di Android maupun iOS untuk aplikasi ke arah low levelnya mereka ada satu tambahan graphic engine sendiri yang mereka sebut dengan React. Jadi untuk di Android akses levelnya menggunakan NDK, sedangkan di iOS akses low levelnya menggunakan LLVM. Perbedaan yang cukup utama di sini adalah pada Skia Graphic Engine itu kalau kita di Flutter kita taruh satu button,
maka button yang ada di sana itu adalah bukan button komponen dari Android ataupun dari iOS misalnya, tapi itu adalah button yang memang dirender sendiri oleh mesin Skia Graphics Engine ini. Jadi apa ya, pendekatannya mungkin mirip dengan game engine, di mana kalau di game engine itu ada button di sana itu bukan button dari OS-nya, tapi itu adalah button yang memang digambar sendiri pixel by pixel oleh masing-masing platform. Next adalah user interface yang digunakan di React atau dalam hal ini React Native ya untuk aplikasi mobilnya. UI pada React Native mereka menggunakan React Native Widget. Nah, kemudian untuk penulisan business logic menggunakan bahasa JavaScript. Kita jangan di sini disebut dia React Native, tapi performansi mereka itu sebetulnya tidak native. Di sini dilihat bahwa pada React Native Android mereka tetap menggunakan JavaScript, kemudian akses low levelnya mereka masih memerlukan C atau C++ Bridge. Untuk di platform iOS-nya juga sama. Jadi tetap ada tambah satu platform antara sebelum mereka masuk ke native OS-nya. Dan ini nanti akan berimplikasi pada performa yang pasti kalah dibandingkan dengan pengembangan aplikasi natif. Ukuran dari byte size dari apps bundle yang dikembangkan untuk instalasi. Nah, kita kembali ke Kotlin multiplatform. Secara umum, shared code ditulis dalam bahasa Kotlin. Kemudian, source code yang ada, yang ditulis dengan kode Kotlin ini, selanjutnya akan dikompilasi sebagai library atau pustaka yang sifatnya natif, yaitu jar untuk Android, Objective-C untuk iOS, dan JS Library untuk web. Sedangkan kalau kita lihat pada Flutter, maka shared code semuanya ditulis dalam bahasa Dart. Jadi apapun platformnya, bahasanya sama, yaitu Dart. Kemudian Dart nanti akan dikompilasi menjadi library native dalam bentuk NDK untuk Android. NDK itu kepanjangan dari Native Development Kit. NDK ini sebetulnya adalah implementasi library code natif menggunakan C dan C++ dengan kemampuan untuk reuse komponen. Selanjutnya bagi platform iOS, kode yang ditulis dari Dart ini akan dikompilasi menjadi library native LLVM, di mana LLVM ini bukan suatu singkatan ya seperti NDK tadi, tapi memang namanya LLVM. Dapat dilihat di llvm.org. LLVM ini adalah koleksi dari modular dan reusable compiler serta toolchain. Salah satu yang menggunakan LLVM ini adalah Apple Swift. Mereka menggunakan LLVM untuk compiler framework-nya. Dan yang terakhir adalah kode Dart ini akan dikompilasi menjadi JavaScript untuk platform web-nya. Flutter masih memerlukan package engine mereka sendiri, sehingga implikasinya adalah ukuran bundle apps yang akan membengkak atau lebih besar kalau dibandingkan aplikasi natifnya. Next, pada umumnya Flutter bukanlah native UI, namun menggunakan Skia Graphics Engine untuk drone pixel by pixel bagi setiap komponen yang di-develop menggunakan Flutter ini. Kemudian drawback dari sistem ini adalah kita tidak bisa melakukan modifikasi atau tailoring UI pada low level. Tapi keuntungannya adalah
bisa mempercepat waktu pengembangan karena semuanya ditulis dalam satu bahasa yang sama. Sedangkan kalau kita menggunakan implementasi dari Kotlin multi-platform untuk declarative UI, baik untuk platform Android maupun iOS native, mereka menyediakan kemampuan untuk tailoring UI yang sifatnya natif, dan tentu saja speeding up waktu pengembangan. Kalau dibandingkan dengan React Native, maka di React Native kode semuanya ditulis dalam bahasa JavaScript, entah itu platform Android ataupun platform iOS. Selanjutnya komunikasi ke natif seperti di gambar di slide yang sebelumnya hanya dapat dilakukan melalui bridging dari fungsi C atau C++. Komponen atau widget yang ada dikembangkan dalam React Native ini nanti akan dibungkus dalam iOS atau Android views, tapi developer hanya mempunyai kendali yang terbatas, jadi mereka tidak dapat mengakses ke fitur-fitur natif yang ada. Kemudian secara performan, aplikasi yang dikembangkan oleh React Native tidak lebih cepat daripada Flutter, dan mereka pada umumnya outperforman jika dibandingkan dengan native apps. Studi kasus yang menarik adalah Facebook dan Airbnb pernah menggunakan React Native ini untuk pengembangan mobile apps mereka, tapi pada tahun 2018 mereka mulai meninggalkan React Native untuk beralih menggunakan aplikasi yang native. Hambatan lain dari aplikasi hibrid semacam React Native dan Flutter adalah pada sisi bahasanya. Jika dibandingkan dengan Dart atau JavaScript, maka Kotlin ini lebih superior karena tadi Google telah state dukungan mereka sebagai first class language pada platform mobile mereka. Berikutnya adalah Kotlin lebih fokus pada readability dan keringkasan program. Kalau keringkasan kode program jika dibandingkan dengan Java, tentunya code readability ini penting untuk maintaining satu source code dalam satu tim yang cukup besar. Yang ketiga, adanya fitur yang bersifat advance pada Kotlin yang tidak terdapat pada programming language sebelumnya, yaitu mereka mempunyai coroutine, kemudian computed properties, dan high order function. Konsekuensi dari penggunaan Kotlin multi-platform di mana mereka meng-allow atau meng-enable akses pada platform natif ini adalah tim dev masih harus mengkodekan deklaratif UI layer yang terpisah bagi masing-masing platform. Jadi untuk platform Android mereka pakai JetBoost, kemudian untuk iOS mereka tidak bisa menggunakan Kotlin lagi karena harus menggunakan Swift UI. Kemudian untuk web mereka mengakalinya dengan menggunakan React Kotlin Wrapper ataupun Compose for Web. UI layer yang dikerjakan secara terpisah ini, menurut statistik dari white paper JetBrains, sekitar 15% dari seluruh kebutuhan kode yang dikembangkan. Sedangkan 85% berikutnya atau sisanya itu bersifat shared code yang dikembangkan bersama menggunakan Kotlin language, menggunakan bahasa Kotlin. Oke, kira-kira komposisinya seperti ini. Jadi yang paling atas ini 15% itu adalah native deklaratif UI yang dikembangkan secara terpisah, yaitu untuk Android mereka menggunakan Jetpack, untuk iOS mereka mengakomodasi Swift UI, kemudian untuk web mereka menawarkan Kotlin React Wrapper ataupun Compose for Web. Sedangkan sisanya yaitu mulai layer view model ke bawah itu porsinya cukup besar sendiri, yaitu 85%.
Pertanyaan selanjutnya, apakah pengembangan deklaratif UI layer secara terpisah sebesar 15% ini worth it? Jadi kalau kita menggunakan Kotlin multiplatform ini, ada 15% dari code yang tidak menggunakan Kotlin. Sementara kalau kita menggunakan React Native ataupun Flutter, kode yang dikembangkan itu adalah 100% itu shared code, tapi mereka tidak natif. Keuntungan atau yang kita dapatkan dari kompromi sebesar 15% ini adalah developer dapat mengembangkan UI natif pada masing-masing platform secara keseluruhan, secara natif, tanpa batasan, tidak seperti pada Flutter dan React Native. Kemudian alasan dari pendekatan seperti ini adalah JetBrains berpikir bahwa bagaimanapun juga antara iOS dan Android adalah dua platform yang sama sekali berbeda dengan perbedaan yang cukup signifikan, di mana faktor ini sering diabaikan pada platform di React Native maupun Flutter. Pada arsitektur deklaratif Kotlin multiplatform ini secara umum dapat dilihat pada bagian berikut. Yang paling atas sendiri itu adalah deklaratif UI layer yang tadi dikembangkan secara terpisah, yang posisinya 15%, kemudian mulai dari view model hingga ke bawah sampai ke data layer ini, itu adalah shared code yang semua kodenya ditulis menggunakan bahasa Kotlin. Di sini dilihat bahwa state itu nanti akan dihandle sepenuhnya oleh state manager, di mana pengembang UI deklaratif pada masing-masing platform, entah itu Android, iOS, web, dan desktop, mereka tidak mengurusi masalah state ini. Secara inti dapat kita ringkas bahwa faktor pendukung utama bagi arsitektur Kotlin multiplatform ini adalah yang pertama adanya deklaratif UI yang dia sifatnya natif pada masing-masing platform dengan besaran kode 15% tadi. Kemudian Kotlin multiplatform yaitu mulai dari layer view model ke bawah sebesar 85% dari kode, dan faktor yang ketiga yaitu penggunaan MVI pattern model view intent. Bagian ini dia menyebutkan pengelolaan state secara lebih detail. Kalau lihat di sini ada event, ada state reducer, state manager, dan state provider. Ini state reducer mirip dengan yang sering kita lihat, sering kita dengar pada state management yang ada di platform React menggunakan library Redux mereka. Berikutnya adalah komparasi UI, di mana untuk Flutter mereka menggunakan common UI untuk Android atau iOS dengan line of code yang dengan code yang sama untuk berbagi pakai. Kemudian di React Native mereka menggunakan komponen dari React Native, di mana komponen ini akan dipetakan ke masing-masing platform, yaitu Android ataupun iOS. React Native ini mereka tidak, secara performa mereka tidak natif, tapi mereka hanya memberikan user look and feel yang mendekati dengan natifnya Android maupun natifnya iOS. Sedangkan di Flutter itu kurang lebih sama karena mereka bikin kanvas sendiri, mirip dengan engine yang ada di game, di mana masing-masing komponen itu mereka gambar sendiri menggunakan Skia Graphics Engine. Kembali ke React Native, mapping dari komponen menjadi natif pada platform Android atau iOS ini, dia hanya akan memberikan
native look and feel, sedangkan untuk performa mereka tetap saja berada pada level hybrid. Sedangkan pada Kotlin multi-platform, mereka menempuh kompromi bahwa UI dikembangkan secara terpisah antara iOS dan Android menggunakan kode natif masing-masing. Sedangkan untuk look and feel otomatis bersifat natif dengan performa yang lebih baik dibandingkan dengan dua kompetitornya. Perbedaan yang selanjutnya kita lihat pada sisi penanganan bisnis logiknya. Pada Flutter, bisnis logik ditulis menggunakan Dart. Ini berlaku untuk kedua platform, baik Android maupun iOS. Kemudian pada React Native, bisnis logik ditulis menggunakan JavaScript, dan dia berlaku bagi kedua platform, meskipun memerlukan bridging pada pustaka C dan C++-nya. Sedangkan pada Kotlin multi-platform, bisnis logik ditulis menggunakan Kotlin bagi kedua platform. Next, kita lihat pada layer arsitekturnya. Flutter belum memisahkan antara UI dengan bisnis logik. React juga berlaku sama, sedangkan di Kotlin multi-platform mereka sudah mulai decouple antara UI dan bisnis logik. Dari pembahasan antara Flutter, React Native, dan Kotlin multi-platform ini, dapat kita ambil satu benang merah bahwa Kotlin multi-platform itu mengenable tim development pengembangan Kotlin untuk mengembangkan aplikasi lintas platform dengan menyajikan native user look and feel serta performance dengan kompromi yaitu menuliskan native UI kode pada masing-masing platform yang berbeda lainnya. Oke, demikian materi Tech Talk untuk hari ini. Terima kasih.